Hari ini kita masuk ke firman Tuhan. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Boleh saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema besarnya hari ini tentang Paskah gitu ya. Tema besarnya tentang Paskah. Hari ini kita akan banyak bicara tentang kebangkitan. Ya, Paskah itu kan kebangkitan. Ya, Paskah itu bukan kematiannya ya. Paskah itu kebangkitannya. Paskah adalah kebangkitan, di mana kebangkitannya adalah kemenangannya kita dari dosa. Ya, jadi kita hari ini banyak bicara tentang kebangkitan, di mana kebangkitan adalah kemenangan dari dosa. Nah, waktu saya masih di usia-usia muda gitu ya, sekarang sudah tua gitu ya saudara. Teman usianya sudah kepalanya sudah kepala 4 gitu ya. Dulu masih usia kepala 1, kepala 2 gitu ya. Saya itu enggak begitu yang ngeh banget tentang merdeka dari dosa, enggak berdosa, terus bilang Yesus sudah mati di kayu salib, terus kadang-kadang kita berpikir bahwa terus apa ngefeknya buat saya yang masih sekolah, ada apa? What for? Memang kalau Yesus sudah mati terus tiba-tiba saya pandai, terus tiba-tiba saya mencapai cita-cita saya, terus kenapa? Ada apa gitu ya? Kadang-kadang kita berpikir buat apa? Di usia saya yang seperti ini yang masih muda, memang ada pentingnya gitu ya. Mungkin kalau orang yang sudah tua, sudah mau mati penting gitu ya supaya masuk surga gitu ya. Tapi buat kita yang masih muda, masih sekolah, memang menambah nilai matematika kita. Apakah membuat nilai TKA kita jadi lebih bagus gitu ya. Yesus ya. Tapi terlepas dari semuanya itu, waktu saya memahami sekarang di usia yang sekarang ini, memahami bahwa ini penting loh. Kebangkitan Yesus, kemenangannya Yesus dari dosa, itu enggak bicara tentang masalah you selamat atau enggak selamat. Enggak cuma gitu aja. Itu cuma pintu masuknya. Jadi bayangin ya teman-teman mau masuk rumah harus buka pintu dulu. Pintunya itu apa? Kemenangan tadi. Kalau kita nggak pernah bisa masuk pintu itu, kamu nggak akan bisa dapat apa yang di dalam belakangnya. Jadi kalau kamu nggak pernah ngerti, kamu nggak pernah tangkep poin tentang pasca kemenangan dari dosa itu, kamu nggak akan pernah bisa masuk semua fasilitas yang ada di dalam rumah keselamatan itu. Itu prolognya ya. Nah, terkait dengan keselamatan kita terus ini saya ingat sebuah film. Ada sebuah film di tahun 2005, jadul banget ya 2005 ya. Nama filmnya itu The Island, ya, The Island. Saya nggak tahu teman-teman sudah lahir atau belum, nggak tahu. 2005, saya waktu itu masih masa-masa kuliah. Waktu masa kuliah filmnya menarik. Kalau zaman itu tuh happening banget yang namanya cloning gitu ya. Cloning. Jadi ceritanya tentang di Island itu adalah ada banyak orang, komunitas orang yang hidup dalam sebuah tempat yang perfect kali itu, tempat perfect sekali itu ya. Ada fasilitas kesehatan, ada tempat makan yang sehat, mereka tuh berolahraga, tiap hari itu pokoknya mereka tuh happy banget, seneng banget di sana tuh seneng, happy, ada monitor kesehatan dengan baik, mereka makan dengan sehat, mereka melakukan semua kegiatan di tempat itu dengan happy. Nah, dan di singkat cerita gitu ya, setiap harinya itu ada undian lotre. Undian lotre itu apa? Kamu pindah ke sebuah undian lotre itu, maka kamu berkesempatan untuk meninggalkan tempat itu, kamu pindah ke sebuah pulau yang luar biasa pulaunya. Pulaunya pada saat itu gambarannya kayak pulau-pulau Bali, Hawaii gitu ya. Orang pokoknya keren, bagus, menyenangkan, banyak pantai, banyak laut-laut. Dan kamu gak perlu tinggal di sebuah ruangan tertutup yang kayak tadi itu. Gitu ya. Walaupun fasilitasnya lengkap, tapi gak seru. Kamu gak bisa lihat awan, kamu gak bisa. Nah di tempat pulau itu kamu bisa ke tempat yang luar biasa itu. Nah singkat cerita, banyak orang yang dapat, selamat ya, kamu bisa lolos, kamu bisa pergi ke pulau ya, selamat ya. Nah, singkat cerita teman-teman, ternyata, ya ini saya kasih spoilernya aja langsung gitu ya. Undian tadi ternyata bukan bicara tentang pulau, tapi ternyata orang-orang yang di situ itu adalah orang-orang hasil cloning. Cloningnya manusia, jadi manusia ada waktu itu orang-orang yang berduit di Amerika, mereka tuh bayar jasa sponsor insurance supaya apa? Badannya dia di cloning, nanti kalau dia sakit fisiknya, cloningannya diambil, dibunuh, diambil supaya jadi donatur organ. Ya, ini film, nggak tahu di dunianya ada benar ada atau enggak. Ini filmnya seperti itu. Jadi orang yang dapat lotre itu sebenarnya sudah diatur. Karena apa? Si donatur lagi sakit, lagi butuh donor organ. Nah,
Waktu saya ingat nyiapin ayat ini, saya tuh langsung ingat bahwa, kejadiannya gitu. Orang yang tinggal dalam area tadi. Kita sadari, hidup kita sekarang ini, kita tuh seperti orang-orang yang tinggal dalam area tadi loh. Kita ngalamin hidup yang enak sekarang, kamu bisa sekolah dengan nyaman, ataupun sebaliknya kamu sekolah dengan susah-susah gitu ya, ataupun kamu menjalani hidup dengan hahaha, ataupun kamu sebaliknya menjalani hidup dengan bersedih-sedih. Apapun kondisimu saat ini kondisimu saat ini, ujung-ujungnya kamu akan mati dan memperoleh maut. Apapun yang kamu. Jadi kiri kananmu, orang sebelah kiri kananmu, kamu mungkin iri sama dia, terus dia iri sama kamu gitu ya. Ujung-ujungnya sama, ketemunya di maut. Cloning. Ini sama terjadi dengan orang-orang yang di cloningan itu. Orang-orang yang hasil cloning tadi loh. Orang-orang yang hasil cloning ini mereka bersuka gitu. Aku nanti akan dapat ini ya ke pulau. Ternyata pulaunya enggak, itu hanya mereka ujung-ujungnya mereka diciptakan hanya untuk mati, diambil organnya dan dikasihkan kepada orang lain. That's it. Nah, seringkali kita tuh berpikir bahwa kehidupan kita itu cuma sekali ini aja. Kenyataannya kita harus ingat bahwa hidup kita apapun kondisinya, susah senang ya seperti saya ulang tadi ya, endingnya selalu dengan maut. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa sebab kita di sini nih ya adalah maut. Setiap daripada kita di sini nih ya, enggak ada yang terkecuali. Even termasuk saya, even termasuk Kak Andy, Cece Christine ini ya. Semua orang itu sudah berbuat dosa. Upahnya kita, enggak ada satupun yang baik. Upahnya kita itu apa sih? Maut. Maut. Maut itu apa sih? Kematian. Enggak ada apa-apa. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa upahmu itu maut. Enggak bisa. Jadi setiap kamu melakukan segala sesuatu, itu ujung-ujungnya akan berakhir dengan maut. Nah ada sebuah ilustrasi lain yang baru pertama yang suka gunakan untuk saya ngobrol dengan teman-teman di care, atau teman-teman yang baru pertama kali kenal Kristus misalnya gitu ya. Saya selalu berbicara tentang hidup kita itu seperti dalam sebuah sumur. Siapa yang pernah lihat sumur? Pernah lihat sumur? Saya nggak tahu generasi zaman sekarang pernah lihat sumur atau enggak gitu ya, ada ya. Dulu di rumah saya ada sebuah sumur ya. Rumah saya ada sumur, sumurnya dalam gitu ya. Kalau kecemplung masuk gitu ya, enggak bisa naik, susah teman-teman. Dan dalam, bukan yang ecek-ecek terus kita berdiri kayak orang kayak tandon gitu, enggak gitu, dalam benar-benar dalam. Kalau kita masuk sudah susah wis. Harus butuh panggil orang untuk bantu gitu ya. Jadi hidup kita tuh kayak kita itu seperti tinggal di dalam sumur. Kalau kita tinggal di dalam sumur, apapun yang kamu kerjakan, nggak akan bisa membuat kamu naik ke atas. Kamu mau ngelakuin segala sesuatunya, kamu mau bersikap baik, nice sama orang, kamu mau suka jujur sama orang, kamu mau ngelakuin suka berbuat hal-hal yang baik, karena kamu di dalam sumur tidak akan membuat kamu bisa naik ke atas. Itu jadi kalau pertanyaannya bahwa hidup kita di dalam sumur, terus bagaimana kalau kita mau naik ke atas? Caranya manjat kayak musuhnya Batman itu ya. Musuhnya Batman di film Batman itu ada yang musuhnya manjat gitu ya. Buat pijakan enggak ada teman-teman. Kalau sumur yang beneran sumur itu enggak ada batu-batu buat pijakan enggak ada. Bener-bener batunya itu batu yang licin enggak bisa buat naik. Enggak bisa. Solusi kalau kita terjebak dalam sumur, maka kamu harus ada orang yang di atas bantuin kita. Betul? Kalau enggak ada orang, sampai teriak pun ya enggak ada yang bisa bantu lah. Dan sumurnya enggak cuma bilang 1 meter, 2 meter. Kalau sumurnya itu sumur yang dalam, itu sampai 3 meter, 4 meter. Kalau kamu sudah masuk di sana, kamu ngelakuin apapun, enggak bisa. Itu gambaran kita hidup di dunia ini. Kamu sekolah pinter, ya, atau kamu sekolah average saja deh. Kamu bertindak yang baik sama temanmu, atau kamu bertindak jahat sama temanmu, selamanya kamu ada dalam hidup sumur dosa tadi. Kamu gak bisa keluar. Kamu ngelakuin apapun. Bahkan kamu minta tolong sama pendetamu, minta tolong sama orang tuamu, masalahnya mereka bersama dengan kamu di dalam sumur itu.
Mau tolong-tolongan gimana? Orang sama-sama di dalam sumur. Yang kamu bisa lakukan apa sih? Kamu harus cari orang yang di atas. Untuk apa? Bantu kamu naik. Siapa orang yang di atas? Orang yang di atas adalah Yesus. Yesus itu yang naik, saudara. Dia adalah tangganya, dia bikin tangga supaya apa sih? Kita naik, bisa naik, saudara. Naiknya tangganya itu apa? Tangganya itu kayu salib. Kayu salib itu kayak tangganya kita naik. Seringkali kita tuh merasa bahwa, oh udahlah, enggak perlu Yesus-Yesusan. Aku gini, hidup dengan kayak gini. Aku sudah jadi anak yang alim aja cukup. Aku hidup dengan anak yang taat aja cukup. Enggak usah Yesus-Yesusan, berbuat baik aja. Bersedekah yang banyak, nanti otomatis saya pasti selamat gitu ya. Masalahnya kembali lagi, selama lu di dalam sumur, enggak bisa ngapa-ngapain guys. Mau naik atas tuh enggak bisa. Kamu perlu ada orang yang di atas yang bantuin kamu untuk turun. Harus ada tangganya. Dan tangga yang itu satu-satunya tangga, satu-satunya orang yang bisa bantu kamu hanya Yesus. Yesus tuh bawa kayu salib, bukan cuma nganggur bawa-bawa, enggak. Karena dia tuh sedang bikin tangga buat kita, supaya tangga itu buat turun ke dalam sumur, supaya kamu bisa naik ke atas dan kamu selamat. Dalam Roma 6 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit di antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kehidupan dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kristus itu cuma perlu mati sekali supaya bikin tangga buat hidup kita, supaya kita bisa naik ke atas. Masalahnya seringkali kita sudah dikasih tangga tapi masih tetap mau tinggal dalam sumur. Berapa banyak dari kita tiap tahun kita ngerayain Paskah, tiap tahun kita diingetin Paskah itu apa? Kebangkitan. Artinya apa? Oh, Yesus menebus kita. Kita tiap tahun tahu. Tapi kita nggak pernah mau naik tangga itu supaya kita mau ditebus sama Tuhan. Tuhan sudah kasih tangganya buat kita. Tuhan sudah kasih keselamatannya buat kita. Tapi seringkali kita yang nggak mau naik. Kita yang nggak mau terima keselamatan itu. Ujung-ujungnya kita tetap nggak selamat. Ujung-ujungnya kita nggak bisa buka kuncinya tadi loh. Kita mau buka kunci rumah keselamatan tadi nggak bisa. Karena kamu yang nggak mau terima kuncinya. Karena kamu yang gak mau naik ke atas. Kamu merasa cukup dalam sumur ini, hidupku kayak gini sudah baik. Kita gak tahu bahwa hidup keselamatan itu seperti apa. Kita melewatkan itu. Jadi pertanyaannya, siapa yang mau tetap dalam dosa? Ada? Siapa yang mau tetap kamu bisa berakhir dengan maut? Ada? Atau gimana caranya supaya kamu bisa terima kunci? Supaya kamu bisa naik di pijakan pertama tangga naik tadi loh. Gimana caranya? Supaya kita bisa bebas. Dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka sebut namamu akan diselamatkan. Kemarin singkat cerita kemarin kami ada care, kelompok care gitu ya, kelompok care sama seperti teman-teman di sini. Iseng-iseng ya waktu kita diskusi, ada seorang teman tanya gitu ya tentang keselamatan macam-macam. Nah itu saya iseng tergelitik gitu ya. Menurut lu kalau lu buat baik selamat gak? Terus dia bilang, ya sih jadi opsi pertimbangan sih gitu ya. Teman lagi saya tanya, kalau menurutmu, oh ya harusnya dipertimbangkan ya. Nah, saya bilang, mana ayat Alkitabnya? Buka Alkitabnya. Mana ayat Alkitabnya saat kita berbuat baik maka kamu diselamatkan. Yang ada ayat Alkitabnya di Roma tadi kata, saat kita mengaku dengan percaya maka kamu diselamatkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saat kita ini sudah good, saat kita ini sudah jadi anak baik-baik gitu ya, atau cewek baik-baik, cowok baik-baik gitu ya, teman yang baik, maka kita bisa dapat keselamatan, kita bisa terima berkatnya Tuhan. Enggak.
Kuncinya adalah kamu perlu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu percaya. Karena Yesus itu sudah kasih tangga ya. Yesus sudah kasih tangga kita supaya kita bisa naik. Tapi syaratnya boleh naik atas tangga apa? Kamu ngakui bahwa Yesus itu percaya, kita itu percaya sama Yesus. Itu syaratnya. Saat kita sudah terima kunci tadi, kamu baru password. Kalau kamu nggak bisa keluarin passcode-nya tadi, kita nggak bisa ngomong passwordnya, nggak bisa passwordnya tadi, nggak bisa. Bukan dengan kamu pakai segala macam cara berbuat baik, macam-macam, itu nggak akan bantu kita. Sama sekali. Itu hanya proses kita muter-muter dalam sumurannya. Kuncinya kamu percaya sama Yesus. Nah, ada salah satu contoh kisah gitu ya, di Alkitab, tentang Thomas dalam Yohanes 20, panjang nih ya, nggak usah baca nih. Yohanes 20 ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kisahnya 6 ayat bacaan gitu ya, cukup panjang, baca aja di rumah gitu ya, tolong dibaca ya, jangan dilewatkan. Dibaca gitu ya. Kisahnya tentang Thomas gitu ya. Ngikutin Yesus ini satu dari 12 murid Yesus. Tiap hari kerjaannya ngapain? Ngikutin Yesus. Dia tahu Yesus ngapain, dia tahu Yesus habis ngomong apa, dia tahu Yesus bikin mujizat, dia tahu semuanya. Nah, masalahnya adalah pada saat Yesus bangkit, orang-orang sudah ngasih tahu, Thomas, Yesus bangkit loh. Thomas, Yesus bangkit. Oh Thomas, kamu ini kita bersuka cita loh. Karena apa? Yesus ternyata nggak cuma mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Kita ini sudah melihat Yesus. Tapi Thomasnya ngomong apa? Ini orang yang berhari-hari, nggak bahasa saya, bertahun-tahun bareng sama Yesus. Ngomongnya gini, masa? Bahasa saya ya, masa? Kalau aku nggak lihat, omong kosong. Mana? Jangan ngasih hoax. Nah, bahasanya anak sekarang, hoax itu nggak ada. Mana buktinya? Kasih tunjuk bukti. Baru saya bisa percaya. Kalau saya jadi Yesus, ya, bukan urusan gua. Thomas percaya nggak percaya. Yang penting ada 10 orang lainnya yang percaya. Thomas nggak percaya, ya udah bukan urusan saya. Yang baik. Tetapi yang luar biasa, teman-teman, yang luar biasanya adalah Tuhan Yesus itu gak pernah ninggalin Thomas loh. Tuhan Yesus tetap datangi Thomas. Jadi di kisahnya itu ya yang menarik, habis murid-murid ngomongin Thomas gak percaya kan. Dikatakan apa? Beberapa hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya plus Thomas. Artinya apa sih? Tuhan itu memperjuangkan Thomas loh. Padahal Thomas itu sudah mengecewakan kan? Bayangin, kita punya teman BFF nih ya, friend forever gitu ya, best friend, bestie gitu ya, mengecewakan kita kayak tadi orang, mengecewakan kita. Kita pasti waduh sakit hati, udahlah wis, kita nggak teman-temanan, nggak apa-apa, nggak patean. Mungkin kita bisa kecewa gitu. Yesus bisa nggak? Ya udahlah. Satu orang aja kok, biarin lah. Yang percaya lo lebih banyak daripada satu orang Thomas, tak biarin. Mungkin Yesus bisa seperti itu. Kenyataannya enggak loh. Yesus gak pernah tinggalin Thomas. Yesus itu mau tetap datang khusus buat Thomas. Artinya apa sih teman-teman? Setiap daripada kita, ada masanya kita tuh mungkin ragu tentang keselamatan kita loh. Ada masanya kita tuh, Tuhan penting gak sih aku ini selamat? Keluargaku mungkin, ujianku mungkin Tuhan. Penting gak sih Tuhan aku selamat? Oh, mungkin lebih penting keluargaku mungkin Tuhan. Supaya aku bisa happy bareng-bareng keluargaku hari-hari ini. Mungkin banyak hal-hal keraguan dalam hidup kita yang kita mempertanyakan tentang Tuhan. Tapi dari belajar dari Thomas, Tuhan gak pernah tinggalkan kita loh. Tuhan gak pernah anggap enteng kalian-kalian di sini. Tuhan gak pernah lihat bahwa, oh kamu masih anak-anak sekolah, aduh kamu masih anak SMP, SMA, gak penting kamu itu ya. Gak lah wis, biarin lah. Toh yang dewasa-dewasa banyak yang percaya kok, yang kecil-kecil kayak gini-gini gak usah wis, gak usah. Kenyataan enggak. Tuhan memperjuangkan satu orang Thomas, Tuhan juga pasti akan memperjuangkan kita. Jadi kalau kita punya ragu gitu ya, ngomong sama Tuhan. Berbicaralah sama Tuhan. Jangan pernah kita melewatkan keselamatan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Kalau kita ragu, berbicaralah. Tuhan, aku ini sedang mengalami keraguan.
Jujur sama Tuhan. Tuhan, aku ini perlu dikuatkan misalnya. Ngomong sama Tuhan. Seperti yang dialami Thomas. Supaya apa? Supaya Tuhan meneguhkan kita. Supaya kita percaya. Jadi hari ini kalau kita mau bicara bahwa kebangkitan itu adalah bebas dari dosa. Kuncinya kamu harus percaya dulu. Enggak akan ada bisa ceritanya kamu bisa bebas dari dosa kalau kamu tidak percaya. Kuncinya percaya. Thomas semula dia mungkin bisa terlewatkan gitu ya. Tapi Tuhan mau memperjuangkan Thomas supaya dia percaya loh. Kalau Thomas yang mengecewakan saja Tuhan mau usahakan, apalah kita di sini. Tuhan pasti juga mau perjuangan kita. Jadi teman-teman di sini jangan pernah kecil hati. Tuhan gak pernah anggap saya. Tuhan gak pernah lihat saya. Jangan pernah kecil hati. Tuhan tuh peduli sama kalian. Tuhan tuh melihat kalian satu persatu. Hal-hal kecil. Saya bicara tadi tentang memperlihatkan bagaimana Tuhan mengasihi kalian. Dan kembali saya bicara tadi tentang keselamatan. Seringkali kita bicara bahwa keselamatan, terus kalau saya sudah dapat keselamatan, so what? Buat apa keselamatan itu? Seringkali kita cuma ingat bahwa begitu kita selamat, ya udah. Kunci keselamatan itu sudah didapat, nanti efeknya nunggu mati. Ya, baru selamat. Enggak gitu loh. Kita seringkali berpikir bahwa konsep keselamatan itu hanya konsep yang kita bisa terima pada waktu kita habis mati. Enggak. Saat kita sudah selamat, kita tuh bisa buka kunci semua isi di dalam rumah keselamatan itu kamu bisa pakai. Contohnya apa? Contoh, partner pendampinganku Tuhan, pendampingannya Tuhan. Kalau kita selama ini merasa khawatir, takut, saat kita diselamatkan sama Tuhan, ada Tuhan loh bersama dengan kita. Saat kita mungkin merasa bahwa nggak bisa ngerjain ujian-ujian yang ada, di sekolah kita mengalami kesendirian, ada Yesus yang jadi partnernya kita. Ada Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Tapi itu adalah salah satu fasilitas yang akan kita bisa terima karena kita percaya tadi loh. Itu fasilitasnya. Dan kita kan bisa melihat kebaikannya Tuhan yang luar biasa karena kita bisa percaya. Jadi jangan pernah melewatkan percaya kita sama Tuhan. Jangan pernah meragukan kasihnya Tuhan. Tapi kita harus dengan percaya untuk mengambil kunci keselamatan itu. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat kita, tinggal bagaimana respon kita sekarang. Apakah kita mau percaya? Kalau kamu percaya, kamu dapat kunci yang bisa buka pintu rumah keselamatan itu. Kamu bisa menikmati semua fasilitasnya. Ataukah kamu cuma ujung-ujungnya, kamu kan dirimu ada dalam sebuah sumur di mana di ujung-ujungnya percaya akhir dengan maut. Yang mana yang mau pilih? Mau percaya atau enggak percaya? Saya kembalikan pertanyaan ini kepada kalian, renungkanlah dan bahwa saya pilihlah dengan bijak mana yang hendak engkau pilih. Karena kita tahu Tuhan mau buat hal yang luar biasa dan Tuhan tuh peduli kepada kalian. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya undang pemain musik dan